Sawadee-ka! Hindi daw video ni Chaparu Kapatapa. Halo guys, nah di video kali ini Bu Fit mau sharing-sharing pengalaman waktu main ke negara tetangga, ke Thailand. Soalnya waktu Bu Fit baru pulang ke Indonesia itu banyak banget yang nanya, Bu gimana sih di sana tuh ngapain aja? Terus Ibu tuh ada apa aja di sana gitu. Nah karena saking banyaknya orang yang nanya, terus Bu Fit harus jawab satu-satu, aduh rasanya capek banget kan. Akhirnya Bu Fit punya ide buat bikin konten di YouTube tentang ngebahas tentang negara Thailand. Nah sebelum video ini dibuat beberapa hari yang lalu, Bu Fiut pernah nanya di story Instagram Bu Fiut di sini tentang apa sih yang pengen kalian tahu tentang negara Thailand gitu. Dan lumayan banyak yang nanya, tapi nggak bakal bisa Bu Fiut bahas semuanya karena banyak banget dan waktu kita terbatas. Maka Bu Fiut pilih beberapa aja yang akan kita bahas di video hari ini. Oke. Pertanyaan pertama dari Habibi Al-Kharazi. Dia nggak nanya sih, dia lebih salam sawadikap gitu. Nah, perlu kalian tahu kalau misalnya di negara Thailand, kalau kita mau mengucapkan halo itu kita bisa bilang sawade gitu. Nah, untuk lebih sopan kalau misalnya 2000 years later. Ada beberapa kosakata Thailand yang Bu Fiut pelajari ketika Bu Fiut berlibur ke sana, asik. Yang pertama itu ada sawade. Sawade itu artinya halo. Nah, untuk lebih sopan, kalau misalnya yang cowok kita bisa bilang sawadekap gitu. Kalau yang cewek kita bisa bilang sawadeka. Nah, biasanya kalau misalnya yang untuk cowok itu akhirannya sawadekap. Nah, kalau yang cewek akhirannya ka gitu. Atau contoh lain kan biasanya kita menerima bantuan dari orang lain atau menerima sesuatu dari orang lain, otomatis kita perlu mengucapkan terima kasih. Nah kalau terima kasih itu bahasa Thailandnya adalah kapun ka. Nah kapun ka itu untuk cewek, kapun ka. Kalau untuk cowok kapun kap gitu. Nah ada satu lagi yang penting yang Ibu pelajari waktu di sana, yaitu adalah toilet. Karena itu penting banget tuh, ya kan? Nah, toilet itu bahasa Thailandnya adalah hongnam, hongnam gitu. Jadi kalau misalnya lagi di jalan, terus abis itu kalian buru-buru nyari toilet, hongnam gitu. Biasa nanti ditunjukin sama orang di sana. Terus apalagi ya? Ada juga kalau misalnya, oh ya, Ibu ketemu teman, nah dia tuh sering ngomong lai. Nah terus penasaran kan, itu artinya apa gitu? Bu Fit nanya, itu artinya apa? Nah terus dia bilang, oh, lai itu artinya iya gitu. Mungkin dia lagi bete kali ya, makanya dia bilang iya gitu. Atau ada satu lagi, karena Bu Fit waktu itu juga pernah kunjungan ke sekolah, Bu Fit dipanggil acan gitu. Acan tuh artinya guru. Jadi kalau misalnya orang Thailand bilang acan itu berarti artinya guru. Acan siapa? Acan Fiut berarti ibu Fiut. Oke, pertanyaan kedua dari Silmi. Kok bisa Bu Guru, Ibu? Oke, pertanyaan kedua dari Silmi. Kok bisa Bu Guru ke Thailand, Bu? Ya bisa, semua orang bisa ke Thailand. Oke, nah sebenarnya Bu Fiut udah 3 kali ke Thailand. Nah, pertama kali Bu Fiut ke Thailand itu tahun 2018. Bertiga sama ciwi-ciwi yang nekat, tapi kita sefrekuensi kayak gini. Nah waktu itu temen Ibu tuh si Asri sama si Dina. Hai Asri, Dina kalau kalian nonton ini. Nah kita bertiga itu nekat, kita ke Thailand waktu itu kalau nggak salah di bulan Juli 2018. Nah kita asal aja tuh ke Thailand, tapi dengan perencanaan yang matang sih sebenarnya. Itinerary-nya udah jelas, terus budgetnya berapa kita nginep di mana itu semua udah jelas gitu. Nah karena Ibu Fit nggak puas waktu itu tuh ke Thailand cuma 3 hari, akhirnya di sana Bu Fit berdoa, ya Allah pengen ke Thailand lagi gitu yang lebih puas.
yang gak backpackeran gitu. Akhirnya dikabulkan sama Allah di tahun 2019, ya, bulan Februari kesana lagi pada sebuah program Small Scale Chemistry dari Chemical Society-nya Thailand. Kalau di Indonesia itu namanya HKI, Himpunan Kimia Indonesia. Nah, yang kedua sama yang ketiga Bu Fit ke Thailand itu disponsori oleh Bangkok Bank. Jadi wah bahagia banget di sana, udah nggak bayar lagi, udah happy semuanya gitu. Nah, kenapa bisa ikut program itu? Jadi waktu itu ada sebuah program di kampus ibu yang ini. Waktu itu ada program untuk guru-guru kimia, kita diminta untuk belajar yang namanya Small Scale Chemistry. Nah, ibu cerita sedikit. Small Scale Chemistry itu adalah program untuk menggunakan praktikum di kelas, tapi kita menggunakan skala mikro. Kan biasanya kalau praktikum kimia di kelas itu menggunakan skalanya besar, yang large, sehingga kalau udah selesai praktikum suka buang-buang bahan banyak kan, sembarangan ke lingkungan, dan itu akan banyak sekali merusak lingkungan gitu. Terus abis itu buang-buang bahan dan banyak sekali mudorotnya. Terus akhirnya Thailand itu punya ide tentang Small Scale Chemistry yang terus abis itu di spread ke beberapa negara di Asia. Nah, ada salah seorang profesor namanya Profesor Supawan dari Chulalongkorn University yang dia itu inisiator buat Small Scale Chemistry itu ke Indonesia. Kemudian dia bikin sebuah program di Indonesia. Nah, awal mula programnya itu ada di UNJ. Nah, sama si Prof Supawan ini kita guru-guru kimia di Indonesia itu dikumpulkan sebanyak 100 orang guru, kemudian dikasih pelatihan. Nah, terus challenge-nya itu adalah kita disuruh bikin video tentang Small Scale Chemistry, tapi berdasarkan ide kita sendiri gitu. Nah, terus abis itu dipilih 10 orang guru yang akan dikirim ke Thailand untuk belajar lagi, untuk di training menjadi lebih advance di bidang itu. Nah, kebetulan Bu Fit jadi salah satu guru yang terpilih untuk mewakili Indonesia ke Thailand. Nah, ternyata yang ke Thailand itu dikumpulkan juga bukan cuma dari Indonesia, tapi ada juga guru-guru dari Kambodia, Vietnam, terus Thailand juga ada, terus kecuali Malaysia sama Singapura, Kambodia, Filipina, itulah. Pertanyaan selanjutnya dari dph.id. View trip Thailand budget berapa? Boleh tahu rinciannya nggak? Nah, kalau misalnya untuk budget ke Thailand sama rinciannya, berarti aku Bu View reference-nya ke waktu ibu jadi backpacker di tahun 2018. Soalnya kan yang di tahun 2019 sama 2020 ini Bu View disponsori kan oleh Bangkok Bank. Waktu ibu ke tahun 2018 ke sana, nah ibu tuh kesananya sama teman ibu yang super hemat, namanya Asri. Pokoknya kalau misalnya ke sana sama si Asri ini, wah udah dijamin hemat banget. Kalian pasti mengeluarkan budget yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu tadi yang pertama, tergantung sama siapa. Cari temen yang bisa menghemat dan dia bisa analitis kayak Asri. Bersyukur banget deh kenal Asri. Terus abis itu kalau bisa, kalau kesana tuh jangan sendiri, tapi kita bisa sharing cost, minimal bertiga gitu, berempat. Nah, yang kedua, tergantung waktunya kapan, high season atau low season. Kalau kesana jangan di bulan liburan kayak bulan Juni, Juli atau Desember, itu pasti mahal kan. Nah, tapi kesananya itu yang low season kayak misalnya Februari, Maret gitu. Terus yang ketiga, tergantung nih nginepnya di mana. Soalnya di sana itu juga ada banyak penginapan yang bentuknya ada yang hotel, ada yang hostel, ada yang bentuknya bunk bed. Tahu nggak? Kalau yang di aula besar, nah itu dia ada kasur-kasurnya gitu. Nah itu bunk bed. Waktu itu tahun 2018 Bu View tuh sewanya bunk bed
Yang pertama itu lebih irit, yang kedua kita bisa berbaur sama turis-turis asing juga, karena biasanya backpacker dari mancanegara mereka lebih seneng yang bunk bed kayak gitu. Tapi juga harus waspada karena di sana kemungkinan ada pencurian itu ada gitu. Terus abis itu yang terakhir itu kalian perlu lihat mau kemana aja. Sebenarnya di Thailand itu ada destinasi wisata yang gratis, ada juga yang bayar, sama lah kayak di Indonesia. Terus tips dari ibu, kalau misalnya kalian mau berwisata ke Thailand adalah kalian bikin itinerary yang matang. Kalau misalnya kalian berangkat bareng sama teman, kalian bagi tugas, ada yang booking, ada yang bikin itinerary gitu. Nah waktu itu kebetulan Bu Fiut adalah kebagian bikin itinerary yang hari ini mau kemana, yang bikin jadwal selengkap-lengkapnya. Tapi pas hari H pelaksanaan teman-teman, ternyata itu direvisi habis-habisan sama Asli karena menurut dia tidak sesuai budget. Aduh, kayak misalnya waktu itu Bu Fiut pernah di itinerary itu tertulis mau naik Grab dari titik A ke titik B gitu, atau naik train dari titik A ke titik B dengan biaya 15 baht. Ternyata sama Asri, menurut Asri itu mahal, sehingga direvisi, kita naik bus aja jadi 9 baht. Nah lumayan kan, jadi berhemat. Itu tuh pentingnya punya teman yang analitis. Pertanyaan selanjutnya dari Lentera Belaka, Bu Fiut ngapain aja di sana? Nah kalau misalnya waktu tahun 2018 yang namanya backpacker ya pastilah kita jalan-jalan gitu kan, menyusuri Bangkok. Oh ya, sama waktu itu Bu Fiut sempat ke Hua Hin. Jadi itu sekitar jaraknya 5 jam dari Bangkok ke Hua Hin, dan itu kita perlu naik kereta. Kalau yang tahun 2019 sama tahun 2020 itu ibu udah bikin videonya kayak gini nih.
selanjutnya dari Dina Elda. Kapan ke Thailand lagi? Ajak-ajak dong. Nah, Dina itu adalah salah satu teman Bufit waktu tahun 2018 ke Thailand. Cuman yang tahun 2019 dia nggak ikut untuk program itu. Insya Allah Bufit ke Thailand lagi itu tahun 2021 karena kebetulan program Small Scale Chemistry yang ibu ikutin itu dia berlangsung selama 3 tahun. Jadi dari 2019, 2020 sama 2021. Cuman karena kita masih ada pandemi corona, belum tahu juga apakah nanti tahun 2021 berlangsungnya seperti apa, tetap di bulan Februari atau gimana. Nah, itu masih belum tahu. Doain aja ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ratna. Pertanyaan selanjutnya dari Ratna Anna RJ. Banyak yang pakai jilbab nggak kak? Lumayan banyak ternyata. Nah, di Thailand itu, terutama di Bangkok, ternyata Islam itu menjadi agama nomor 2 terbanyak penganutnya di Thailand. Biasanya orang-orang muslim di Thailand itu, mereka itu asalnya dari daerah Thailand Selatan seperti Pattani, Yala sama Natahiyala. Nah, di sana karena Thailand Selatan itu berdekatan sama Malaysia, maka mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi kalau misalnya kalian lihat kalau kalian main ke Bangkok, di sana juga ada perkampungan Muslim yang ada masjidnya juga. Jadi ada satu gang gitu yang di sana itu rata-rata mayoritas Muslim gitu. Ada masjidnya gitu. Dan kalau misalnya kalian jajan di daerah sekitar sana, daerah sekitar masjid, itu biasanya banyak makanan halal. Di waktu ibu ikut conference juga ada teman Bufit yang menggunakan jilbab kayak ini Gurufah. Pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Atalah mungkin ya. Di sana banyak yang puasa nggak? Ya tergantung, kalau mereka umat muslim ya puasa, tapi reference lagi ke jawaban sebelumnya, karena Islam adalah agama nomor 2 terbanyak, ya berarti kemungkinan banyak yang puasa. Pertanyaan selanjutnya dari Indira. Halo Indira, biaya hidup di Thailand sama di Indonesia murahan mana? Sebenarnya sih sama aja. Karena kalau 1 baht itu kalau dikonversi itu sekitar 455 atau 500 rupiah lah kalau dibulatin. Nah, yang bikin mahal itu adalah di makanannya. Karena kan buat muslim kita harus cari makan makanan yang halal. Nah, kalau makanan halal di sana harganya cenderung lebih mahal daripada harga makanan yang lain gitu, yang tidak ada labelnya. Jadi kalau yang di sana untuk biaya hidup, transportasi itu mostly sama dengan di Indonesia. Terus fashion, harga baju, kosmetik dan lain-lain itu rata-rata sama. Tapi yang membedakan itu adalah yang lebih mahal adalah di makanan halalnya, yang agak susah dicari dan dia agak lebih mahal. Tapi kalian perlu tahu kalau misalnya Thailand itu ternyata memiliki industri produk makanan halal yang terbesar ke-10 di dunia. Jadi untuk makanan-makanan ringan kalian nggak perlu khawatir, asal kalian teliti aja, cek label halalnya sebelum kalian beli. Karena waktu di Sevel, Bufit juga pernah nggak sengaja ngambil pop mie yang ternyata rasanya babi panggang. Untung dikasih tahu sama kasirnya kalau itu nggak sesuai, nggak boleh gitu buat muslim. Jadi kalau di Thailand itu jelas halal, yang tidak halal tidak ada labelnya gitu. Jadi kalau cari makanan, cari yang ada label halalnya. Oh iya, ada cerita waktu itu kan Bufit cari makanan halal kan di Bangkok. Terus ketemulah satu restoran kecil namanya Farida Fatorni, karena dia mencolok banget kan, ada label halalnya banyak gitu, dan dia lokasinya strategis di pinggir jalan. Masuklah kita sama Bufit sama rombongan ke sana gitu, dan ternyata di sana yang jual itu adalah makcik dari Malaysia. Jadi kita yakin karena beliau juga menggunakan jilbab gitu. Tapi pas dicek harganya, aduh sedih, lumayan mahal teman-teman. Sekitar 250 sampai 300 baht. Itu kalau dikonversi ke rupiah sekitar
150.000 sekali makan. Nah, sampai kan karena kita nggak tahu ya di mana lagi nyarinya kan, di sepanjang jalan cuman itu doang yang ada label halalnya. Ya udah terpaksa kan kita makannya di situ tiap hari. Nah, one day Bu Fit ketemu sama mahasiswa Indonesia yang kebetulan dia kuliah di Bangkok. Terus abis itu cerita-cerita kan, setelah seru hai, abis itu Bu Fit nanya, kamu tuh kalau makan di sini di mana gitu. Terus dia ngasih tahu, ada tuh di sana ada perkampungan Muslim. Nah, deket masjid itu ada banyak makanan halal. Oh iya, selama ini kita makan di Farida Fatorni. Terus abis itu dia bilang, ya ampun, kamu orang kaya ya. dia kaget gitu karena Bu Fit makan di Farida Fatorni hampir setiap hari. Sebenarnya bukan karena gimana-gimana, tapi karena kita nggak tahu ada makanan yang jauh lebih murah daripada di sana. Tapi Farida Fatorni cukup enak kok untuk lidah Indonesia, jadi itu worth it untuk dicoba. Pertanyaan selanjutnya dari Lucy_Juliana. Jajanan yang enak di sana apa? Oke. Kalau Thailand itu terkenal dengan pasar malam. Jadi kalau di sana kalau malam tuh ramai banget, berjejer orang yang jualan makanan, dan di sana pasar malamnya tuh ramai gitu. Karena emang mereka itu menyajikan pasar malamnya. Terus street food tuh banyak dijual di sana, cuman hati-hati karena kita nggak tahu itu halal apa enggak. Nah, kalau makanan yang jajanan yang enak di sana, kayaknya salah deh kalau nanya sama Bu Fit, karena lidah Bu Fit cuman bisa membedakan dua jenis rasa, enak sama enak banget. Pertanyaan selanjutnya dari Ali Mudin. Oplas low budget yuk. Operasi plastik maksudnya. Oke, untuk Ali Mudin ini Bu Fit kasih rincian biaya oplas low budget, siapa tahu mau kan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas_Gary_29. Apa benar ya Bu, di Thailand rata-rata yang ceweknya itu pada KW? Bener nggak ya? Oke, perlu kalian tahu kalau misalnya di Thailand itu ternyata ada 18 jenis kelamin. Waduh, gimana tuh ngebedainnya? Susah, karena kita nggak bisa ngebedainnya. Tapi kalau yang di lingkungan ibu, selama ibu di sana di Bangkok itu ya normal sih, sama kayak di Indonesia gitu, cewek sama cowok. 18 itu apa aja? Nah, kalian bisa searching di Google. Tapi waktu ibu pernah jalan-jalan ke Chatuchak, pasar terbesar se-Asia katanya. Nah, di sana ibu pernah menemukan sesosok wanita yang kayaknya dia nggak kayak wanita, dan ternyata setelah dikonfirmasi memang lady boy gitu. Cara ngebedainnya itu gampang kalau misalnya kalian berinteraksi sama dia. Kalau misalnya cuman kelihatan sekilas itu nggak kelihatan. Tapi cara ngebedainnya itu yang pertama adalah tinggi badan. Tinggi badan rata-rata wanita di Thailand itu antara 150 sampai 165-an lah. Kalau di atas itu, nah itu patut dicurigai. Yang kedua adalah suara. Pita suara itu nggak bisa sulit kan untuk diubah. Kalau misalnya tampilan fisik mungkin bisa berubah, tapi kalau pita suara kan agak susah. Jadi kalau kalian ajak ngomong suaranya agak berat, nah yaudah itu berarti lady boy. Tapi emang ada, tapi nggak terlalu kelihatan. Mungkin emang di lingkungan ibu nggak ada kali yang kayak. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky. Apakah sedang di Thailand? Terus di sana seberapa parah COVID-19? Keadaan COVID-19 di sana, oke. Nah, Bu Fit ke Thailand itu adalah tanggal awal Februari, sekitar tanggal 4 atau 5 Februari ya, gue lupa. Nah, emang di sana waktu itu lagi
awal-awal muncul beredar COVID-19 kan, cuman belum terlalu parah seperti sekarang, dan waktu itu di Indonesia juga belum tersebar. Awalnya tuh Bu Viyut mau membatalkan untuk keberangkatan ke Thailand, tapi karena asisten profesor bilang, oh nggak apa-apa, di sini kami masih aman, masih bisa menangani dengan baik, asal kalau keluar pakai masker. Jadi acaranya tetap berlanjut, terus akhirnya Bu Viyut dapat izin buat pergi ke Thailand. Nah di Thailand, di sana Bu Viyut masih lihat orang-orangnya masih belum pada pakai masker, jadi suasananya tuh masih kondusif gitu, semuanya masih berjalan normal. Dan biasanya kita orang-orang Indonesia itu memang udah sedia masker kan, kita kemana-mana bawa masker kayak gini. Terus abis itu pulang dari sana, itu kita dapat surat dari Dinkes di bandara itu kan, kayak gini suratnya. Terus abis itu baru deh 2 minggu kemudian, sama seperti di Indonesia, di sana juga penyebarannya mulai banyak. Terus abis itu sama juga mengalami lockdown juga kayak di Indonesia, cuman warganya cukup teratur, jadi jumlah korbannya, jumlah penderita yang meninggal tidak sebanyak di Indonesia, mungkin karena Indonesia wilayahnya lebih luas daripada di Thailand gitu. Nah untuk saat ini kabar terbaru, di sana juga udah mulai mengalami penurunan jumlah penderita yang positif COVID-19. Kita doakan bersama, semoga di Indonesia maupun di Thailand kita sama-sama bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini, amin. Oke, itu aja, cukup sekian video dari Bu Viyut. Kapan-kapan kita lanjut lagi, oke? Terima kasih.